Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan tentang teknik coaching menggunakan model Tirta. Dalam hal ini ada sebuah kasus antara seorang murid dengan gurunya, di mana murid tersebut merasa bahwasanya nilainya selalu kurang dan guru yang bersangkutan dianggap oleh si murid ini berlaku tidak adil. Dikarenakan juga di saat yang sama si murid tidak mengikuti les tambahan yang dibuat oleh gurunya. Maka dari tayangan ini kita akan mempelajari bagaimana teknik coaching yang efektif untuk mengatasi masalah seperti ini. Selamat menyaksikan. Malu, aku malu. Ada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penutannya sedang. Bro, kamu merasa nggak? Kayaknya ibu itu kayaknya nyindir-nyindir mulu di kelas lah. Ibu yang mana? Tempat kau les itu lah. Apa sindirannya? Tadi dia menerangkan itu apa dia nggak? Kok dia nggak merasa? Kalau aku sih merasa baik-baik aja sama ibu itu. Ya lah, merasa baik-baik aja. Kalau saya sih terasa loh nilai saya tuh kayaknya dibuat rendah sama ibu itu. Kok bisa kamu bilang nilaimu rendah? Ya, terbukti kan nilai semester saya turun loh, Pak Uji. Semester lalu tuh saya dapat nilainya tinggi loh, Pak Uji. Ini Gini sekarang aja, Lina. gimana? Kita jumpai ibu. Iya. Terus Konsultasi sama ibu itu. bisa Mana sama ibu tahu dengan kita bercerita sama ibu itu dapat solusi. ada baiknya juga sih. Iya. Jadi hati kamu ini merasa lega. Kira ibu itu nanti mau nggak bocorkan rahasia saya ini lah, keluhan saya ini dengan Tenang guru-guru aja, yang lain. ibu itu baik, terjamin. Ya, Kapan ya bisa jumpain ibu itu? sekarang. Sekarang? Iya. Ayolah, yuk. Permisi Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Ada apa ya, Nak? Teman ganggu aku ibu bentar. Nah, begini Bu, saya ada masalah sama mata pelajaran saya Bu. Terus sepertinya ibu tuh nggak suka sama saya gitu. Tapi nggak apa-apa kita bicara sini kan, Nak. Kira-kira nggak ada teman yang punya permasalahan yang ada berat kali dirasa. Gini loh Bu, saya merasa diperlakukan tidak adil di kelas Bu. Bersama teman-teman saya yang lain juga Bu. Sejak ibu itu buka privat les, di kelas itu seperti ada gap antara siswanya yang les dengan siswanya yang nggak les gitu Bu. Nah ibu itu cenderung lebih memperhatikan siswanya yang les loh Bu, daripada kami yang nggak les ini Bu gitu. Gimana lagi Bu, ditambah lagi dengan setiap dia menjelaskan materi pembelajarannya Bu, terseliplah kalimat sindir menyindir itu untuk kami. Jadi aku merasa nggak nyaman Bu. Nah terbukti Bu, nilai kami tuh menurun. Nilai saya semester lalu itu tinggi loh Bu. Nah sejak ibu itu buka les itu dan kami nggak ikut itu Bu, nilai kami jadi rendah Bu gitu Bu. Menurut ibu gimana kira-kira itu ya Bu, penyelesaian masalahnya itu? Apa yang buat kamu merasa diperlakukan nggak adil sama ibu itu? Gini loh Bu, Jangan pukul-pukul meja, nak kan? kesel saya Bu. Gini loh Bu, nilai saya itu kan Bu di rapor mengalami penurunan yang cukup signifikan loh. Jadi cuma itunya yang bikin kamu nggak nyaman dengan ibu itu. Bukan itu aja Bu, kalau di kelas Bu yang buat aku kesel itu Bu, dia selalu nyindir-nyindir loh Bu dalam mengajar.
Itu buat aku tuh nggak nyaman, Bu. Kalau cuma sekedar nilai, Bu, oke lah. Padahal saya ini, Bu, udah belajar loh, Bu, mengikuti pelajarannya. Suka dengan usaha yang kamu lakukan ini. Selanjutnya, apa komitmenmu untuk aksi yang kamu lakukan ini? Baiklah, Bu, besok saya akan ajak seorang teman saya untuk menemani saya menjumpai ibu itu, Bu. Oh, ibu yakin kamu bisa. Selamat mencoba. Demikianlah metode coaching dengan model Tirta yang telah kita saksikan. Terlihat bagaimana coach menemukan solusi terbaiknya dibimbing oleh seorang coach yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyaksikan teknik coaching dengan model Tirta dengan kasus yang bercerita tentang anak yang merasa bahwasannya dia tidak dipedulikan dan tidak diperlakukan secara adil. Dan kita akan melihat bagaimana seorang coaching memandu coachingnya untuk mencari jalan solusi terbaik dari permasalahannya. Selamat menyaksikan. Yang Bu. Selamat siang, Nak. Ada yang bisa ibu bantu, Nak? Ada Bu. Saya punya permasalahan nih. Rumit kali kayaknya lah Bu. Kira apa yang bisa ibu bantu, Nak? Bisa diceritakan? Bisa Bu. Jadi kan Bu, semenjak bapak yang sering pakai baju hijau itu Bu, buat les tambahan Bu. Saya dan beberapa teman di kelas itu Bu, sering kali Bu disindir-sindir kami Bu di kelas Bu. Habis itu kan Bu, sepertinya perlakuan bapak itu tidak adil Bu, pilih-pilih kasih Bu terhadap beberapa siswa. Dan kami merasa Bu, semenjak peristiwa itu nilai kami nggak pernah bagus lah Bu, turun Apa aja. yang membuat kamu merasa seperti itu, Nak? Ada alasan tertentu? Bisa dijelaskan? Ada lah Bu, ya itu tadi Bu, semenjak kami atau saya itulah Bu ikut les tambahan sore ini Bu, sering kali Bu bapak itu nyindir-nyindir waktu pembelajaran. Kan saya jadi nggak enak lah Bu, Jadi sindir aja saya. hanya itu saja yang membuat kamu merasa tidak nyaman di dalam kelas, atau ada hal lain? Yang nggak itu aja Bu, ya itu tadi nilai masa makin hari makin turun lah Bu. Saya nggak tahu lagi lah Bu, orang saya pun ikutnya belajar Bu, saya ngerjakan soal, tapi saya rasa gara-gara nggak ikut les itu aja itu Bu, nilai saya turun aja Bu. Oh, jadi itu Mana ya? alasannya. Iya lah Bu. Baiklah, sekarang kekuatan apa yang kamu miliki untuk menarik simpati bapak itu, agar bapak itu bisa kembali menyukaimu, Nak? Ya daripada persoalannya makin berlarut-larut ya Bu ya, jadi saya udah mikir dari sejak kemarin Bu, kayaknya saya akan menjumpai bapak itu lah Bu untuk bicara langsung Bu, kayak mana masalah saya ini Bu. Saya kan nggak enak juga Bu, nggak tahu saya masalah intinya Bu. Saya mau jumpai bapak itu lah Bu. Wah, bagus sekali rencanamu itu, Nak. Jadi kapan kira-kira rencananya kamu pertemuan ini, Nak? Besok Bu, besok saya mau jumpa langsung. Step by step dari permasalahan yang tadi yang udah kamu ceritakan kepada ibu, apa rencana yang akan kamu lakukan ke Ya depannya? Bu, yang udah pasti Bu ya, besok saya mau jumpai bapak itu Bu. Habis itu ya walaupun masih belum terlalu yakin Bu, tapi saya mau belajar lagi lah Bu. Saya ulangi lagi pelajaran bapak itu, nanti saya bahas. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan pemahaman saya Bu, saya sisihkan lah Bu uang jajan saya Bu untuk nabung, untuk bisa ikut les tambahan Bu. Saya kira masih itulah Bu. Bagus, ibu suka sekali dengan cara kamu seperti itu. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk melakukan aksi kamu ini ke depannya? Besok Bu, saya akan datang mencairkan suasana Bu kalau bisa Bu ya. Saya terus terang aja lah saya sama bapak itu Bu, mau memperbaiki diri saya dan cemana saya bisa ikut les ini Bu. Habis itu saya mau belajar lagi lah Bu. Saya betul-betul ingin memperbaiki situasi ini lah Bu. Minta doanya lah Bu lah. Nah, itu ide yang sangat bagus. Ibu yakin kamu pasti bisa menyelesaikannya. Semangat, Nak. Yakin Ibu maku?
Yakin lah. Makasih lah Bu. Oh, senang kali aku udah curhat sama Ibu nih. Teknik coaching dari model Tirta yang sudah kita saksikan bersama. Terlihat bagaimana seorang coach mendapat solusi atas permasalahannya dari seorang coach yang hebat. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Hari ini kita akan melihat sebuah tayangan tentang coaching dari sebuah model pembelajaran, yaitu model Tirta. Yang mana pada hari ini kasus yang kita tayangkan adalah kasus yang membicarakan seorang anak yang merasa tidak adil atau merasa tidak diperlakukan adil oleh guru pelajaran tertentu, yang mana guru tersebut membuka tempat les privat di rumahnya. Nah, anak ini beserta beberapa teman tidak mengikuti les tersebut. Anak ini merasa selalu disindir dalam pembelajaran, nilainya juga selalu turun, dan dia merasa nggak nyaman dengan keadaan ini. Nah, untuk lebih tahu lebih lanjutnya bagaimana proses coaching ini, mari kita saksikan tayangan berikut. Assalamualaikum. Selamat siang Pak. Selamat siang Nak. Duduk. Boleh mengganggu waktunya Pak? Boleh, Bapak masih ada waktu. Jadi Pak, saya mau sedikit cerita dan berbagi keluh kesah dengan Bapak. Saya berharap semoga Bapak bisa membantu penyelesaian permasalahan saya. Kira-kira apa yang kamu ada masalahnya? Gini Pak, jadi kebetulan saya tidak mengikuti les yang dibuat oleh Bapak tersebut. Jadi saya merasa Pak bahwasannya karena saya tidak mengikuti les tersebut, saya diperlakukan tidak adil. Udah gitu, ketika Bapak itu di dalam kelas menerangkan materi yang disampaikan Bapak itu, terkadang Bapak itu menyindir kami yang sebagian tidak mengikuti les. Bahkan puncaknya ini Pak, ketika nilai di rapot, nilai saya mengalami penurunan Pak. Hal itu membuat saya bertanya, dan kira-kira seperti apa jalan permasalahannya Pak? Oh jadi sejauh ini apa yang sudah kamu coba lakukan untuk mengatasi masalahmu? Iya Pak, untuk mengatasi permasalahan tersebut yang sudah saya lakukan, pertama sekali saya minta bantuan sama teman-teman saya yang les Pak. Saya pinjam Pak buku-bukunya, saya pelajari, dan saya belajar juga dari mereka yang Apakah les. ini itu saja yang membuat kamu merasa tidak nyaman dengan bapak tersebut? Tidak hanya itu aja Pak, jadi yang membuat saya paling merasa tidak nyaman itu juga sindiran di dalam kelas itu Pak. Kadang saya merasa tersudutkan dengan singgungan-singgungan yang dibuat oleh Kalau Bapak. boleh tahu ya Nak ya, mengapa kamu tidak dapat mengikuti les dari bapak itu? Oh, gini Pak, sebenarnya bukan saya nggak mau mengikuti les Bapak itu, cuma keluarga saya mengalami masalah ekonomi Pak. Situasi pandemi ini pemasukan orang tua saya berkurang, dan hal itu menyebabkan saya tidak bisa untuk mengikuti les. Dan ditambah lagi Pak, jarak antara rumah Bapak tersebut dengan rumah saya agak jauh Pak, Jauh ya. dan saya tidak memiliki kendaraan menuju ke tempat les tersebut. Oh jadi itu alasannya. Jadi Nak, kalau memang itu masalahnya, alasannya sudah kamu utarakan, sejauh ini apa kekuatan yang ada di dirimu itu untuk menarik perhatian bapak tersebut? Apakah ada yang rencanamu untuk menarik perhatian beliau sejauh ini? Iya, jadi Pak, saya punya rencana. Selain daripada saya belajar bersama teman-teman saya yang les tersebut, saya punya rencana untuk menjumpai bapak tersebut bersama teman saya. Dan saya ingin bercerita kepada bapak tersebut bagaimana yang harus saya lakukan. Oh, sepertinya bagus sekali. Kalau memang
rencananya sudah seperti itu matangnya, Pak Uji. Iya, Jadi Pak. kalau memang seperti itulah, Bapak rasa itu cukup bagus. Iya, Pak. Jadi kapan rencanamu untuk menjumpai Bapak? Iya. Rencana saya menjumpai Bapak itu besok, Pak. Oh besok. Iya, Pak. Dan apa sampaikan kepada beliau? Rencananya step langkah apa yang mau kamu perbaiki lah Iya. dalam masalah ini? Baik, Pak. Jadi langkah yang akan saya lakukan step by stepnya, yang pertama sekali besok yang akan saya lakukan, saya menjumpai Bapak tersebut. Setelah itu saya akan berkomitmen bersama Bapak tersebut untuk bekerja keras, dan saya akan berusaha untuk bisa mengimbangi teman-teman saya yang lebih dulu memahami ilmu Bapak itu, dan saya akan berusaha menabung uang jajan saya untuk bisa mengikuti les Bapak itu. Wah, itu ide yang sangat brilian. Saya suka sekali dengan ide anak Fauji ini. Kapan akan dimulai idemu ini? Besok, Pak. Besok? Saya akan memulainya. Iya, Pak. Pak, besok saya bersama teman saya minta kawani akan berjumpa dengan Bapak itu. Besok? Iya, Pak. Wah, itu ide yang sangat bagus. Bapak suka sekali idemu tersebut. Terima kasih, Pak. Sama-sama, atas Nak. support. Semoga Dan sukses. Demikianlah Iya, Pak. tayangan Coach model Tirta hari ini, di mana terlihat jelas seorang coach mendapat solusi dari permasalahannya dari seorang coach yang hebat. Selamat siang. Sukses untuk Hari guru ini penggerak. kita akan menyaksikan sebuah tayangan tentang coaching dengan model Tirta, di mana ada sebuah kasus seorang siswa bercerita jika dia diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar siswa di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali anak tersebut. Siswa tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir dia di dalam kelas ketika pembelajaran dimulai. Bahkan siswa tersebut juga merasa tidak nyaman diperlakukan secara tidak adil oleh gurunya. Nah, bagaimanakah cara Anda untuk menanggapi hal ini? Mari kita saksikan dalam video berikut ini. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Boleh ganggu waktunya nggak Pak? Boleh. Duduk. Pak, saya mau cerita loh Pak. Saya mau curhat. Iya, tentang apa itu? Bapak tahu, Bapak yang ngajar pelajaran yang bapak-bapak suka pakai baju biru itu. Kenapa itu? Gini loh Pak, saya itu dengan teman-teman tuh merasa diperlakukan nggak adil. Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu? Gini loh Pak, saya punya permasalahan. Bapak mau dengar cerita saya? Mau. Saya ini butuh solusi loh Pak. Kira-kira apa masalahnya nih ya? Gini Pak, Bapak yang selalu pakai baju biru itu, yang ngajar kami itu, selalu mengajar kami itu dengan gak adil. Semenjak Bapak itu buka les privat di rumahnya, sebagian kawan-kawan kan ikut les. Iya. Nah, saya dengan sebagian teman gak ikut les. Nah, kami ini Pak yang gak ikut les itu selalu disindir Pak. Udah disindir di kelas lagi pembelajaran. Terus nilai kami juga menurun loh Kak. Kira-kira nih, apa yang membuat kamu merasa diperlakukan seperti itu oleh Bapak itu? Gini loh Pak, selama ini kan saya tuh udah belajar keras. Menurut saya udah belajar keras untuk pelajaran keras. Tapi tetap aja nilai saya menurun. Dari yang saya bisa di atas KKM tinggi, sekarang pas-pasan KKM Pak. Apa saja selain daripada permasalahan itu yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Ada loh Pak hal lain yang bikin gak nyaman. Kalau mengajar Bapak itu sambil menerangkan pasti menyindir kami yang gak ikut les. Jadi kan kita mata gak nyaman, mentang-mentang kita gak ikut les di rumahnya loh Pak. Kalau boleh tahu nih, apa yang menyebabkan kamu tidak mengikuti les dengan Bapak? Sebenarnya bukan gak mau Pak, saya mau ngikut les. Tapi kan Bapak tahu sendiri, semenjak terjadi pandemi, ekonomi keluarga saya itu menurun Pak. Dan gitu rumah saya pun jauh dengan rumah Bapak itu. Gak ada kendaraan kami yang berlebih di rumah Pak. Kayak mana saya mau les? Oh, jadi itu alasannya kenapa kamu nggak mengikuti les. Sejauh ini, kekuatan apa dan upaya seperti apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa menarik hati Bapak itu? Kalau yang sudah saya lakukan sejauh ini Pak, saya tuh udah minjam catatan teman yang ikut les. Saya juga minta bantuan dia
pelajaran sama teman nih, kalau saya nggak ngerti Iya. kan, saya tanya mereka yang ikut les supaya saya nggak ketinggalan jauh gitu Pak. Itu udah saya lakukan. Wah, ternyata bagus juga upaya yang kamu lakukan. Iya loh Pak. Selain daripada itu, kira-kira apa rencana yang akan kamu lakukan untuk bisa menarik hati Bapak itu? Ini loh Pak, sebenarnya saya udah punya rencana. Nah, Saya ingin juga jumpai Bapak itu untuk menceritakan permasalahan ini supaya nggak berlarut-larut dan hati saya plong gitu Pak. kira-kira kapan itu kamu menjumpai Bapak itu? Rencananya besok Pak. Oh, besok. Jadi kamu besok mau menjumpai Bapak itu sendirian atau bersama kawan? Rencananya Pak, saya tuh mau jumpainya, mau ngajak teman. Nanti kalau sendirian, Bapak itu kan laki-laki Pak, Iya, saya bagus, perempuan. bagus. Nggak cocok Pak. Jadi saya melihat bahwasannya upaya yang akan kamu lakukan itu sudah bagus. Jadi secara refleksinya, step by stepnya, kamu bisa menyimpulkan upaya pertama sampai terakhir yang akan kamu lakukan. Bisa Pak, rencana saya itu kan Pak, besok saya berencana mengajak teman, entah satu atau dua, pokoknya rencananya menjumpai Bapak itu. Kalau nggak ada di sekolah, ya ke rumahnya gitu Pak. Terus yang kedua, saya udah berkomitmen akan belajar lebih baik lagi, akan berusaha mengejar ketinggalan saya gitu. Nah yang ketiga, karena mungkin ekonomi keluarga saya yang sedang rendah, ya saya berusaha nih Pak nabung, ngumpulkan uang jajan saya agar saya bisa ikut les, agar saya bisa membayar biaya les gitu Pak. Iya, bagus sekali upaya yang akan kamu lakukan. Dan kira-kira kapan kamu merealisasikannya? Besok Pak, harus besok. Kenapa? Saya nggak mau lagi tertunda. Luar biasa sekali upaya yang akan kamu lakukan itu, membuat Bapak bangga sama kamu. Terima kasih Pak. Semoga saya berhasil ya Pak. Ya, semangat. Saya mohon doanya Pak. Ya, semangat. Terima kasih. Demikian tadi sudah kita saksikan bersama tayangan tentang coaching yang menggunakan metode Tirta. Iya. Di mana sang coach atau anak tersebut sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya setelah menjumpai Karena itu aja yang kita mau coach upload. yang lainnya sangat kan hebat. hanya melengkapi aja. Demikianlah, semoga kita sehat selalu. Salam guru penggerak. Dimasukin gitu. Boleh.